ini untuk jam yang harus dibayar. Oke, untuk jam yang harus dibayar, untuk lembur 3 jam itu jam dibayarnya 5,50, karena di jam pertama kita pakai 1,5 dan di jam berikutnya kita kali 2 ya. Nah, kalau untuk ini 25.000 per jam, maka nilainya adalah seperti ini. Kalau semua, kali ini kita akan mencoba membuat rumus Excel untuk menghitung upah lembur sesuai ketentuan pemerintah. Di sini kita punya tabel perhitungan upah lembur karyawan sesuai hari kerja. Ada tanggal, tipe hari, jam masuk, jam pulang, akhir lembur, waktu lembur, jam lembur, sampai upah ya. Oke, patokan yang akan kita gunakan untuk membuat rumus ini adalah artikel dari Insight Talenta ya. Ketentuan perhitungan upah lembur karyawan. Oke, di Insight Talenta ini ada upah lembur per jam adalah 1/173 kali gaji sebulan. Jika lembur dilakukan pada hari kerja, maka upah kerja lembur pada jam pertama akan dibayar sebesar 1,5 kali upah per jam. Pada setiap jam kerja lembur berikutnya, karyawan akan dibayar 2 kali upah lembur per jamnya. Nah, kemudian kalau untuk lembur di hari libur, hak upah lembur karyawan per jam adalah 1/73. Jika bekerja selama 6 hari, kerja seminggu, 40 jam per minggu, maka untuk 7 jam pertama per jam mendapat 2 kali upah lembur kerja per jam. Untuk jam ke-8 3 kali, dan seterusnya ya. Ini bisa kalian baca sendiri di Insight Talenta ya. Oke, ini sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu Undang-Undang Ketenaga Kerjaan pasal 78 nomor 13 tahun 2003. Oke. Nah, ini ya sanksinya. Barang siapa yang melanggar ketentuan pemberian upah lembur seperti yang telah diatur Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 2003, pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan, paling lama 12 bulan, dan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 100 juta. Oke. Bagaimana rumusnya? Kita akan coba sama-sama ya. Oke. Di tanggal ini adalah tanggal bekerja ya. Kita gunakan sebagai contoh tanggal 25 Juli yang jatuh di hari Selasa, kemudian copy ke bawah sampai hari Minggu. Nah, untuk Sabtu ini kebetulan adalah tanggal merah karena bertepatan dengan tahun baru Hijriah ya. Oke. Untuk tipe harinya kita tentukan dulu ya, tipe hari. Kemudian untuk tipe hari nomor 1 ya, kita gunakan ini tipe hari nomor 1 hari kerja biasa. Jadi ketika lembur di hari kerja biasa, nanti kita kasih kode 1 ya untuk kode tipe harinya. Oke. Nah, ini sebentar. Nah, di sini ya untuk hari kerja biasa. Jadi untuk lembur di hari kerja biasa. Kemudian nomor 2-nya untuk lembur di hari libur mingguan ya, seperti hari Minggu dan atau hari libur resmi atau hari libur nasional yang jatuh di hari biasa, hari kerja biasa ya, seperti itu. Oke, untuk hari libur mingguan atau hari libur resmi yang jatuh pada hari kerja biasa. Kemudian untuk tipe hari nomor 3 adalah untuk hari libur yang jatuh hari libur resmi yang jatuh pada hari pada hari kerja terpendek. Oke, untuk hari kerja terpendek ini karena kita pakai yang kerja 6 hari per minggu, maka hari terpendeknya adalah hari Sabtu. Oke, ini 1. Kemudian nah ini ya untuk hari libur resmi yang jatuh pada
hari kerja terpendek. Jadi kita kasih nilai 3 atau nomor 3. Kemudian untuk minggunya adalah nomor 2 kodenya, karena dia lembur di hari Minggu, seperti itu ya. Oke. Untuk jam masuknya, karena ini 6 hari kerja, maka kita pakai yang jam 9 ya. Oke, kita pakai yang jam 9 saja jam masuknya. Kita samakan jam masuk jam 9. Kemudian untuk jam pulangnya, karena untuk 6 hari kerja itu 7 jam per hari, maka kalau ditambah istirahat 1 jam, jadi pulangnya di jam 17 ya, atau jam 5. Oke, 9 to 5 ya. Oke, sebentar. Nah, ini. Oke. Nah, ini waktu pulang lembur. Kita isi juga dengan format yang sama. Copy aja dari sini formatnya, biar tinggal edit. Oke, kita misalnya jam 8 ya, pulang lemburnya jam 8. Terus kita copy dulu. Oke, kita copy dulu sampai sini ya. Nah, ini ya, jam 8. Kemudian yang ini misalnya pulang lemburnya jam 7, jam 6 ya, jam 6. Kemudian ini jam 7, dan ini kita pakai yang jam 9 ya, kita pakai yang jam 9 malam. Oke, jam 9. Untuk hari Jumat biarkan saja 20 ini juga. Oke, nah sudah ya. Kita coba yang ini dulu. Jadi untuk hari Sabtu dan hari Minggu akhir lemburnya kita samakan nanti untuk mencari apakah ada perbedaan atau tidak antara tipe hari nomor 3 dan tipe hari nomor 2. Oke, untuk waktu lembur kita gunakan rumus if. Kemudian untuk logical testnya kita pakai yang sel E4 ya. E4 sama dengan tanda petik semikolon. Untuk value if true-nya kita pakai ini ya, F4 dikurangi ini D4 itu ya. Oke, semikolon. Value if false-nya kita pakai yang ini ya. Nah, ini E4 dikurangi F4 dikurangi ini E4 gitu ya. Oke, tutup kurung dan enter. Waktu lemburnya 3 jam. Kita copy ke bawah. Nah, ini 3 jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam, 3 jam. Dan ini kebanyakannya sampai lembur sampai 11 jam. Oke, ini kita ganti dengan pulang lemburnya jam 5 saja ya, biar dia 8 jam. Oke, ini juga sama, kita ganti dengan 17 atau jam 5 sore. Jadi waktu lemburnya 8 jam. Oke, untuk jam lemburnya kita hitung juga menggunakan rumus sederhana ya, G4 kemudian kali 24. Nah, 24 ini adalah untuk 24 jam ya. Jadi hasilnya 3. Kita copy ke bawah. Nah, ini jam 3 kemudian 1 2 4 3 8 dan 8. Oke. Untuk ini kita jam dibayarnya ini yang nanti kita pakai sesuai dengan ketentuan pemerintah. Oke. If sama dengan if, kemudian logical testnya C4 sama dengan 1 semikolon, kemudian logical false-nya kita gunakan min 1 untuk number 1-nya, kemudian semikolon, number 2-nya H4 tutup kurung. Nah, ini ya, value true-nya H4 tutup kurung kali 1. Oke,
Kemudian sebentar, ini 1,5 ya, 1,5 ditambah max, kita gunakan max. Kemudian untuk number one-nya kita gunakan 0, dan untuk number 2-nya kita gunakan sel G4. Kemudian H4 ya, H4 ya, benar, H4 dikurangi 1 tutup kurung bintang 2 atau kali 2 untuk value false-nya, semikolon. Value false-nya kita pakai if kembali. Yang logical test-nya kita gunakan sel C4. C4 sama dengan 2 semikolon. Kemudian untuk value if true-nya kita gunakan min. Untuk number one-nya kita gunakan 7 semikolon, dan untuk number 2-nya kita pakai ini ya, sel H4. Oke. H4, kemudian tutup kurung kali 2 ya, kali 2 ditambah min, kita gunakan min kembali. Untuk number one-nya kita gunakan max. Untuk number one-nya kita pakai 0, kemudian semikolon. Number 2-nya kita pakai ini H4 kurangi 7. Oke, H4 kurangi 7 tutup kurung semikolon 1 tutup kurung kali 3 ya. Kali 3 ditambah gunakan max kembali. Max yang number one-nya kita gunakan angka 0 semikolon. Number 2-nya kita pakai sel H4. Oke, kita gunakan sel H4 kurangi 8 tutup kurung, kemudian kali 4. Oke, kita gunakan simbol bintang untuk kali, semikolon, kemudian min. Untuk number one-nya masih 5 semikolon, kemudian untuk number 2-nya H4. H4 tutup kurung kali 2, kemudian ditambah sama seperti tadi ya, kita gunakan min. Kita gunakan min. Untuk number one-nya juga sama kayak tadi, gunakan max. Oke, gunakan max yang number one-nya pakai angka 0 juga. Pakai angka 0 semikolon. Untuk number 2-nya kita pakai sel H4. H4 dikurangi 5 tutup kurung semikolon, kemudian gunakan 1 untuk number 2-nya tutup kurung, kemudian value false dari logic if-nya kali 3 ditambah max kembali. Kita gunakan max kembali. Yang number one-nya gunakan 0 semikolon, number 2-nya H4 atau sel H4 kurangi 6. Oke, kali 4 ya, tutup kurung kali 4 tutup kurung 2 kali dan enter. Nah, ini untuk jam yang harus dibayar. Oke, untuk jam yang harus dibayar, untuk lembur 3 jam itu jam dibayarnya 5,50, karena di jam pertama kita pakai 1,5 dan di jam berikutnya kita kali 2 ya. Nah, kalau untuk ini 25.000 per jam, maka nilainya adalah seperti ini. Oke, untuk lembur 3 jam totalnya 100, total jam yang dibayar 5,50, dan untuk upahnya adalah 137.500. Seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.